Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Untuk tema ceramah kali ini saya mengambil tema yaitu sifat iri dan dengki. Hadirin yang saya hormati, bahaya iri dengki, sifat hasud adalah sifat iri hati kepada orang lain. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan orang lain, sehingga ia menjadi benci. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan orang yang senantiasa berbuat baik. Misalnya, tekun dalam menjalankan sholat dan bersedekah. Namun jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang orang tidak akan selamat dirinya, yaitu prasangka buruk, hasud atau iri hati, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu?" Rasulullah menjawab, "Jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai di dalam Al-Quran." Juga banyak diterangkan tentang larangan iri hati terhadap orang lain. Salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamanna wamma faddalallahu bihi ba'dakum ala bafdi lirrajali nasibam mamaktasabu walin nasai nasiban baks tasabna was'ulullaha minal fadolih innallaha kana bikul sayyi alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, atau karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini adalah lanjutan ayat sebelumnya
31 yang melarang melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kebatilan, keinginan, dan angan-angan memperoleh sesuatu, seringkali menimbulkan iri hati dan mendorong seseorang melakukan pelanggaran, apalagi jika yang bersangkutan membandingkan dirinya dengan orang lain. Hati adalah tempat lahirnya niat atau hasrat untuk bertindak. Tempatnya takwa juga di hati. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "At-taqwa hahuna." Artinya takwa itu di sini. Seraya Rasulullah menunjuk dadanya. Orang kerap mengatakan menilai orang yang terpenting adalah hatinya itu. Bisa benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menilai apapun dari kita kecuali hati dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu, suaramu, tidak juga rupamu, tapi Ia menilai hati dan amalmu." Hati yang bersih terhindar dari semua penyakit hati. Yang paling berbahaya adalah dengki. Yang dimaksud di sini adalah sifat yang menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ingin oleh orang lain memiliki hal tersebut. Ini termasuk sikap yang curang. Sikap seperti itu kerap diistilahkan hasad, dan Rasulullah saat melarang umatnya memendam hasad. Hati adalah tempat atau pusat segala perasaan atau emosi. Rasa sedih, senang, marah, benci, dendam, dengki, cinta, dan sebagainya ada dalam hati. Kondisi hati berpengaruh kuat pada kondisi badan atau anggota tubuh yang lain. Maka dengan itu diupayakan agar jangan sampai hati kita menjadi sakit. Beberapa penyakit hati selain dengki adalah takabur atau sombong, ria atau pamer, bakhil atau pelit kikir, serta wan atau cinta dunia dan takut mati, yang membuat kita menghindari atau lari dari jalan Allah. Hasad digambarkan Nabi ibarat api yang memakan kayu bakar. Kebaikan itulah yang diandaikan kayu bakar. Saat kita dengki, maka semua kebaikan kita akan habis terbakar seperti kayu bakar. Sungguh sayang jika kebaikan tersebut itu hilang, dan tak berarti. Cara yang paling mudah keluar dari lilitan kedengkian semacam ini salah satunya dengan selalu mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dengan begitu kita tidak akan menyakitinya. Nabi pernah mengatakan, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai sesuatu pada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Rasul juga menegaskan orang muslim itu satu tubuh, salah satunya sakit yang lain ikut sakit. Bulan Ramadan sangat tepat untuk mengaplikasikan amalan-amalan yang sifatnya bukan untuk duniawi semata. Hilangkan dengki agar amalan tidak berkurang dan selalu mengharapkan yang terbaik buat orang lain. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah ucap yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.